Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dedi Marga di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, baik. Kali ini kita akan belajar bab 3, yaitu mengenal efek pada gambar. Nah, sebelum lanjut, kita coba baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca basmalah jangan lupa di like, kemudian di subscribe yang belum, kemudian ditonton sampai selesai videonya ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas efek-efek apa saja yang akan kita gunakan pada Microsoft atau Paint 2010. Nah, di Paint 2010 itu ada banyak ya simbol-simbol atau gambar-gambar yang bisa kita buat. Kita juga bisa buat wallpaper atau kita bisa buat gambar-gambar lucu, bentuk mobil ya. Di situ kita bisa buat gambar. Nah, untuk membuat itu kita harus mengenal juga efek-efeknya. Nah, kalau buat gambarnya kita bisa menggunakan icon shape-nya. Tapi kalau untuk mengeditnya, misalnya mewarnai dan segala macamnya, itu menggunakan efek-efeknya ya, atau icon-icon lain. Nah, di bab ini kita akan membahas yang pertama adalah menyalin gambar. Nah, selanjutnya kita akan membuat efek flip atau rotate ya. Selanjutnya kita akan membuat efek resize. Nah, selanjutnya kita akan membuat efek skew ya. Selanjutnya kita akan membuat atau mencetak gambar ya. Bagaimana cara mencetak gambarnya? Nah, yang sudah selesai kita coba cetak nanti bagaimana ya cara langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu membuat wallpaper. Nah, oke, baik. Kita coba mengenal dulu ya. Paint itu yang seperti apa sih? Nah, Paint itu kalau misalnya kita sudah klik 2 kali ya, kita buka Paint itu bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dia ada yang ini namanya tab, ini tab, ini tab ya. Yang ini adalah ribbon nih yang ada gambar-gambarnya. Nah, ada terus di sini ada grup juga, ada grup clipboard, grup image, grup tools, grup shapes, kemudian grup colors. Nah, di grup-grup inilah yang nanti kita coba bahas. Nah, kalau ini namanya grup atau ribbon daripada tab home. Nah, ingat ini adalah ribbon daripada tab home yang gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ada juga gambar daripada ribbon view. Nah, bentuk isinya lebih sedikit, bentuknya seperti ini ya. Ini dinamakan ribbon tab view ya. Jadi tidak banyak. Nah, selanjutnya adalah kita coba masuk ke bagian A-nya ya. Kita coba bagian A yaitu menyalin gambar. Nah, kita coba menyalin gambar tadi menggunakan icon yang mana ya? Baik. Untuk menyalin gambar, nah langkah-langkahnya adalah yang pertama-tama kalian harus memilih gambar menggunakan icon select pada tab home. Nah, yang mana icon select? Icon select itu kalian bisa lihat di sini. Di sini ada sudah gambarnya. Ini dinamakan icon select ya. Nah, kemudian ada juga atau setelah itu, setelah kalian select atau setelah kalian pilih, kalian batasin. Misalnya ini ya. Nah, kalian tinggal klik di sini, kemudian tahan kliknya, tarik sampai ke sini, nah baru dilepas. Nah, setelah di select, kemudian di copy. Nah, cara copy-nya adalah setelah di select kalian pilih icon copy ini. Nah, icon copy ini ada di grup clipboard. Nah, selanjutnya adalah kalian tinggal pastekan ya. Setelah kalian copy, kalian pastekan gambar yang sudah kalian copy. Caranya tinggal kalian pencet lagi tombol pastenya yang seperti ini ikonnya ya. Kalian tinggal pencet. Nah, kemudian setelah dipencet nanti kalian arahkan gambarnya posisinya mau di sebelah mana, mau di depan, di belakang ya. Tinggal kalian arahkan ke arah mana. Nah, selanjutnya adalah tinggal kalian hilangkan garis-garis bekas selectnya tadi. Nah, caranya adalah dengan mengklik
mouse di luar daerah garis putus-putus. Nah, misalnya putus-putusnya segi 4 itu kan. Kalian klik aja di luarnya, nanti akan hilang sendiri garis putus-putusnya. Baik. Selanjutnya kita coba membuat efek flip atau rotate. Ya, bagian B yaitu membuat efek flip atau rotate. Nah, di sini kita coba kenali dulu flip dan rotate itu apa sih? Nah, kalau copy itu kan mengcopy atau menyamakan. Nah, kalau flip dan rotate ini apa sih? Nah, kalau flip itu adalah membalik. Nah, kalau rotate itu memutar. Jadi, kalau flip itu seperti kalian membalik atau membuka buku, itu namanya flip ya. Kalau misalnya rotate itu seperti kalian sedang membuka botol, misalnya teh pucuk. Nah, itu namanya rotate ya, diputar. Nah, selanjutnya adalah ikonnya. Kita sudah tahu nih, flip itu membalik. Kita tahu rotate itu memutar. Nah, ikonnya yang mana? Ikonnya itu yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ikonnya. Nah, kalian tinggal pilih ikon ini untuk memflip ataupun merotate-nya. Nah, ada 5 bagian daripada ikon ini. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah rotate right 90 derajat. Artinya gambar akan diputar dengan sudut 90 derajat ke arah kanan. Selanjutnya, rotate left 90 derajat. Artinya gambar akan diputar dengan sudut 90 derajat ke arah kiri, ya. Selanjutnya ada rotate 180 derajat. Artinya gambar akan diputar dengan sudut 180 derajat. Nah, selain itu di icon ini ada juga namanya flip horizontal. Artinya gambar dibalik ke arah kanan atau kiri. Nah, selanjutnya adalah flip vertikal. Artinya gambar dibalik ke arah atas ataupun bawah. Nah, ini semua nanti akan kita coba lihat contohnya seperti apa sih. Rotate 90 derajat, rotate left 90 derajat, ataupun rotate 180 derajat, ataupun flip horizontal. Nah, itu semua akan kita lihat contohnya seperti apa. Nah, sebelum itu kita coba dulu bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mengeluarkannya ya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, kita coba langkah-langkah memutar dan membalik gambar. Yang pertama itu adalah kita pilih ikonnya. Nah, ingat kita harus selalu memilih ikonnya. Yang mana yang mau kita edit, yang mana mau kita berikan efek, itu harus kita pilih dulu ikonnya ya. Ataupun gambarnya kita pilih. Nah, pilihnya pakai icon select. Nah, selanjutnya kita pencet tanda panah kecil yang ada lingkaran merahnya ini. Nah, kita pencet segitiganya ini ya. Ini kita pencet. Nah, nanti kalau sudah dipencet dia akan muncul. Nah, muncul tanda seperti ini ya, jendela seperti ini di bawahnya sini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini macam-macam ya. Nah, kita pilih yang mana yang mau kita gunakan. Mau left 90 derajat, mau right 90 derajat, mau rotate 180 derajat, ataupun vertikal ataupun horizontal ya. Kita tinggal pilih yang mana. Baik, kita lihat contohnya ya. Baik, yang pertama fungsi rotate right 90 derajat. Nah, fungsinya itu misalnya kita punya gambar seperti ini. Nah, kita pencet rotate 90 derajat, maka akan menjadi seperti ini ya. A-nya yang sebelumnya ada di sini menjadi ada di atas ya. Nah, kalau rotate left 90 derajat itu seperti apa? Itu kebalikan daripada rotate right 90 derajat. Kalau left itu kalau right itu tadi A-nya ada di atas. Nah, kalau left A-nya itu ada di bawah. Ya, seperti ini modelnya jadinya. C-nya yang tadi di sini menjadi ada di atas juga, ya. B-nya yang di bawah menjadi ada di samping kanan, ya. Nah, baik. Kalau 180 derajat gimana? Kalau 180 derajat itu dia akan menjadi seperti ini, ya. A-nya yang tadi itu ada di samping kiri, sekarang ada di samping kanan. B-nya tadi yang di bawah, sekarang ada di atas. C-nya yang di samping kanan menjadi di samping kiri ya. Seperti itu 180 derajat atau kebalikan daripada keseluruhannya ya. Terbalik semuanya.
Nah, kalau flip itu dia kita lihat ya. Kalau flip itu seperti apa ya? Nah, kalau flip vertikal dia contohnya seperti ini. Misalnya ini A-nya merah ya, C-nya biru, B-nya kuning, kita lihat. Ketika kita pencet flip vertikal, maka akan menjadi seperti ini. A-nya tetap di samping kanan, B-nya berubah ada di atas, C-nya berubah C-nya tetap di samping kiri, di samping kanan ya. A-nya di kiri, C-nya di kanan, B-nya yang di atas. Nah, dia seperti itu. Ya, seperti kalian melihat tangan kalian dibolak-balik aja. Nah, misalnya kalian bolak-balik tangan kalian, putihnya kemudian hitamnya. Nah, itu namanya di flip vertikal ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya flip horizontal itu yang seperti apa? Nah, kalau horizontal itu dia itu seperti kalian bercermin. Nah, misalnya gini ya. A-nya ada di samping kiri, C-nya ada di samping kanan ataupun atas, B-nya ada di bawah. Nah, ketika kita picik atau kita klik flip horizontal, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, C-nya tetap di atas, B-nya di bawah, tapi A-nya yang berubah. Kalau vertikal tadi kan B-nya yang berubah. Nah, kalau sekarang A-nya yang berubah ya. Nah, tapi posisinya berdiri. Kalau vertikal itu dia rebah, kalau horizontal itu dia berdiri. Ya baik. Baiklah. Demikian pertemuan untuk bab 3 hari ini. Bagian C-nya nanti kita lanjutkan di bagian selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas hari ini cukup dengan menonton saja. Yang pastinya saya harapkan kalian bisa memahami video ini. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.